Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya. Tentu masih sehat ya untuk hari ini ya. Mantap. Nah sobat semua, gerombolan Roy Suryo ini ya sangat aneh sekali ya. Dibiarkan begitu saja berisik, sekarang dilaporkan malah meringi. Bagaimana tidak? Saat ini Roy Suryo itu heran, teriak-teriak ketika dilaporkan oleh Pak Jokowi. Kata Roy Suryo itu lucu banget gitu ya. Terus ada lagi Rizal Fadila. Sebetulnya Pak Jokowi itu nggak harus melaporkan, harusnya Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah. Tifa juga meminta pertolongan kepada pemerintah supaya menyelesaikan hal ini secara diam-diam. Kok berisik sekali ya, makin kesini makin berisik dan makin kesini makin gemetar saja kelihatannya ketika Pak Jokowi sedang serius gitu loh. Ya ini konsekuensi yang harus kalian tanggung gitu loh. Sejak Pak Jokowi memimpin, bahkan periode pertama, kelompok-kelompok ini kan selalu berisik. Tidak hanya ijazah palsu, apapun kebijakan yang dilakukan Pak Jokowi, baik pun itu tol, IKN, infrastruktur masif di segala bidang, terus dinyinyirin oleh kelompok-kelompok ini. Waktu itu Pak Jokowi membiarkan, dikatain plonga-plongo, dikatain PKI, dikatain ya semua yang buruk-buruk lah, Pak Jokowi membiarkan gitu loh. Mungkin dengan Pak Jokowi membiarkan hal itu, kelompok mereka ini kan terlalu berani terus-menerus menghina, melecehkan Pak Jokowi. Lah ketika kini Pak Jokowi berani melawan, mereka langsung kelojotan. Dan ini harus ditanggung dengan jantan dong. Ketika Anda teriak-teriak terus adili Jokowi, gantung Jokowi tanpa berperasaan, lah kini kok minta dikasihani. Lucu kan? Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya ketika Roy Suryo CS itu meringi dan juga ada tanggapan dari Bang Yas Subiakto. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Mana sih Jam kalau jadi penghuni sel tahanan lagi? Gimana kalau orang Gini, sebenarnya ini ada dua ranah yang berbeda. gitu ya? Kajian kami ini itu adalah kajian akademis. Dan kami tadi ketika live di salah satu TV itu juga kuasa hukumnya juga mengatakan sebenarnya dipermasalahkan tuh ijazahnya. Tapi saya bilang, loh kenapa kok pencemaran nama baik? Jadi ini sebenarnya sesuatu yang different, sesuatu yang berbeda gitu. Kita tuh membahas ijazahnya asli atau tidak, skripsinya asli atau tidak gitu. Bukan orangnya yang kita sasar. Nah, jadi ini harus dibedakan juga. Dan di terminologi asli, palsu itu sama dengan terminologi yang ada di ilmiah science. Fake document, real document atau original document, originating itu ada pada terminologi ilmiah. Kok tiba-tiba mau ditarik ke hukum? Harusnya ilmiah ini diselesaikan dulu, dibuktikan dulu ilmiah enggak ini baru kemudian setelah itu tarik lagi ke sana. Makanya saya bilang kalau belum tujuannya sudah mau mengkriminalisasi, tujuannya mau mempidanakan, ya maka ya lucu banget. Sebenarnya kita ingin sederhana kok, yaitu Jokowi tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadinya. Case close, nggak ada pengadilan juga, nggak perlu. Tunjukkan ke publik, karena kita sedang menyampaikan aspirasi publik. Udah nggak perlu, kita juga nggak apa-apa. Tunjukkan saya ke publik, ini loh ijazah asli saya. Nggak bener yang beredar fotokopian itu. Sini kalian yang menuduh ijazah palsu, para penggugat ijazah palsu, sini kalian ya. Ini mantan ketua komisi KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi ke UGM pada saat beliau mendaftarkan diri sebagai calon presiden di 2014 dan 2019. Nggak mungkin kalau nggak ada verifikasi, nggak ada pengecekan, ya. Dan Pak Jokowi itu sudah lama mencalonkan diri.
Nah, dan itu sah, tidak bisa diganggu-gugat. Bersiaplah kalian ya. Pak Jokowi hari ini kita lihat secara bersama-sama di media sudah turun tangan melaporkan kasus itu kepada Polda Metro Jaya. Tidak ada jalan mundur ya. Kita akan melihat bahwa orang-orang itu akan masuk ke dalam jeruji besi. Ya. Ketua KPU sudah memastikan dan itu sudah sah. Ya, memastikan ke UGM. Selesai sebenarnya. Done. Ya kan? Jadi apa lagi? Ya, tapi biasanya kalau orang membenci nggak bakal percaya mereka. Mereka kan pakai hati, bukan pakai ini, pakai kepala, pakai otak. Rekan-rekan, kita lanjut ngobrol yang masih berisik soal ijazah Pak Jokowi. Tapi saya pikir ya itu tadi, dibiarkan berisik, diadukan sekarang jadi meringik gitu kan. Celotehan mereka, statement mereka setelah pasca diadukan ya macam-macam. Yang pasti mereka semuanya gemetar. Gitu. Jadi Roy Suryo kemarin bilang bahwa itu hasil comotan dari Twitter, kebetulan dianalisa. Kalau nanti itu salah ya yang salah yang upload ke Twitter, dia bilang ngeles dia sekarang. Terus apalagi skripsi Pak Jokowi yang katanya sudah diteliti, ada tulisan tesis, nggak tahu setelah didesak ternyata itu bukan Pak Jokowi punya. Jadi kacau memang itu. Siti Pa juga gitu kan, menggeletar-geletar suaranya gitu, minta tolong pemerintah turun tangan dan sebagainya. Kalau sekarang jadi apa ya? Jadi kayak kerupuk kesiram air semua gitu. Kemudian Abraham Samad juga begitu. Terus tiba-tiba auto mengatakan Pak Jokowi teman dekat, teman baik ya, sebaiknya itu di stop saja. Dia lupa kemarin baru teriak-teriak mau memenjarakan Pak Jokowi. Ini orang-orang kayak gini ini emang kelasnya murahan, mengaku intelektual, tapi ya kelasnya itu ya telektual gitu. Nah kita sebenarnya kebisingan ruang publik ini kan sejak Pak Jokowi hadir sebagai presiden sampai purna. Karena menurut saya ketidaksiapan kita menerima orang baik gitu. Karena Pak Jokowi ini kan orang baik. Jadi dari mulai sejak Soeharto jadi presiden, berjalan sampai beliau menjabat sebagai presiden itu hampir nyaris semuanya keburukan-keburukan yang kita terima dari proses bernegara itu. Walaupun tidak semua, tapi ya mayoritas seperti itu. Nah, sehingga pada saat Pak Jokowi hadir dengan kebaikan itu tidak bisa diterima oleh beberapa pihak. Khususnya pada pasca kekalahan partai PDIP di Pilpres 2024 kemarin. Yang lain-lain ya memang karena hal-hal yang dilakukan Pak Jokowi adalah gerakan bagaimana menyiapkan Indonesia untuk meraih visi Indonesia Emas itu. Tapi ini tadi karena memang kita tidak siap, ya jadinya seperti itu. Intinya itu kalau Dahlan Iskan bilang itu adalah kebenaran baru. Jadi dipaksakan sebuah keburukan menjadi kebenaran. Nah, kita ini dipaksa ke sana juga itu. Ini yang Yang bahayanya itu adalah generasi muda kita melihat contoh-contoh kebrutalan di ruang publik ini, ada juga yang akhirnya menyerempet mereka seolah-olah itu sebuah kebenaran. Gitu. Kita lihat ya tindakan-tindakan yang sekarang ada brutalisme dan sebagainya, itu ya efek daripada apa yang kita lihat selama ini gitu kan. Sepanjang 10 tahun terakhir itu kan luar biasa penyerangan terhadap Pak Jokowi itu kan. Apa sajalah fitnah dan sebagainya. Ya memang saya sih bukan menyalahkan Pak Jokowi, tapi memang pembiaran itu terlalu lama gitu. Atas dasar alasan kebebasan berpendapat, berdemokrasi, akhirnya kita mendapat kebablasan berpendapat. Sehingga ada presiden dibilang bajingan tolol, dibilang presiden dungu, plunga-plungu. Itu kan penghinaan lambang negara sebenarnya. Kenapa itu tidak ditindak dulu kan? Tapi ya sudahlah, itu sudah lewat. Nah, ini sekarang kan zamannya Pak Prabowo,
jangan ini juga berlanjut gitu kan. Jadi orang-orang ini kan seolah-olah apa ya, tampil sebagai intelektual, pakar, pengamat apa ya, tapi tidak peduli apakah yang disampaikan itu kajian ilmiah atau itu sampah gitu. Itu kan selama ini seperti itu kan. Jadi tampilnya itu seolah-olah semua menjadi kaum intelek gitu. Tapi yang di-spill ke ranah publik itu sebenarnya ya sampah-sampah itu, karena kepentingannya menurut Profesor Karlina Supali ya dari UI itu, ini kan ad hominem namanya, jadi menyerang orang sebenarnya. Jadi tidak ada ilmiahnya di situ, jadi yang ditampilkan itu ya penyerangan. Kalau kemarin kita lihat seperti Suraya Suryo bicara soal Rismond dan sebagainya itu diulang-ulang, tapi tujuannya ya tetap aja menyerang Pak Jokowi kan itu. Jadi apa ya? Yang lebih parah itu sebenarnya imbas dari itu merusak saraf kognitif kita, khususnya anak-anak kita. Anak-anak muda ini kan melihat medsos ini kan sudah tidak bisa dibatasi. Mereka kapan saja bisa membuka YouTube, TikTok dan sebagainya. Nah ini kalau keserap sama mereka ini akan seperti toksit lah ya, masuk ke dalam pikiran-pikiran mereka. Contoh-contoh seperti ini sangat membahayakan.